Pagi ini. Dialog Palembang pagi ini hadir menemani Anda pendengar untuk edisi hari ini Rabu 2 Juli 2025. Kita akan membahas mengenai Indonesia mengalami kemarau singkat. Nah, bagaimana kondisi di wilayah Sumatera Selatan saat ini? Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Bahkan juga bisa langsung chat kami melalui aplikasi RRI Digital dan di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saat ini saya sudah tersambung bersama narasumber yang sudah hadir dan juga sudah tersambung via Zoom. Di studio Pro 1 Palembang sudah hadir Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Pak Sudirman SKM MSI. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Lancar perjalanan ke sini ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga sudah tersambung bersama Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Dr. Wandayantolis SSI MSI. Selamat pagi, Pak Wandayantolis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Tata, selamat pagi Pak Dirman. Ya mohon maaf tidak bisa bergabung langsung di studio RRI pagi ini. Baik, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1. Ya, biasanya kita langsung tatap muka begitu ya, Pak Wandayantolis ya. Ya, Bu. Baik. Nah, ini perbincangan kita nih mengenai Indonesia yang saat ini mengalami kemarau singkat. Kita akan sampaikan ke publik ya bagaimana sebenarnya kondisi Sumatera Selatan saat ini. Sebelum saya ke Pak Sudirman, izin nih Pak Sudirman, saya ke Pak Wandayantolis dulu. Pak Wandayantolis, kondisi Sumatera Selatan saat ini memang seperti apa nih Pak? Apa iya? Karena bisik-bisik kemarin kabarnya ini kita masih masuk kemarau basah begitu ya Pak ya? Silakan Pak. Ya, ya selamat pagi para pendengar RRI di Sumatera Selatan. Ya, mungkin kita mulai bikin garis tegas dulu, Mbak. Bahwa pertama untuk Sumsel tidak ada cerita kemarau basah gitu ya. Iya ya Pak. Dan sebenarnya data terakhir BMKG pun sudah kering sejak pertengahan Juni. Mm-mm. Jadi konteksnya seperti ini, basah di awal kemarau, iya. Oke. Kemarau basah, no, ya. Jadi Oke. kita gariskan. Mm-mm. Kemudian eh, kemaraunya singkat. Mm-mm. Ah, ini perlu juga diperjelas ya. Bahwa kemarau singkat itu kita hanya memendek 20 hari dari periode Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dari 5 bulan begitu. Oke. Ya. Basah basah di awal kemarau ini eh, apa tidak akan signifikan Mm-mm. pada masalah yang kita hadapi di puncak kemarau Juli, Agustus, September. Jadi soal kita basah di Mei kemarin semua tidak mengecoh pola pikir kita bahwa kita akan mengalami hujan selama musim kemarau. Ya, jadi pertama ya di awal kemarau yang Mei pada Mm-mm. beberapa wilayah itu memang basah. Tapi untuk konteks Sumsel, Mei itu memang beberapa wilayah malah justru sudah mulai kemarau, ya. Cuman karena kemudian persepsi kita karena ada hujan, kita seolah-olah tidak mengalami kemarau. Nah ini juga perlu juga kita perbaiki bahwa kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama Mm. sekali, gitu kan ya. Jadi kemarau itu sebuah rentang 3 sampai 4 bulan untuk di Sumsel. Sehingga dalam 3-4 bulan itu di awal-awal masih ada hujan, iya karena memang musim kemarau tidak pantang ada hujan. Iya. Cuman memang akumulasi hujan tersebut ada di bawah 50 milimeter selama 10 hari. Nah, ini yang kita definisikan kemarau. Jadi kalau hujannya 49 mili, 47 mili, iya kemarau, dan tapi kita kemudian merasakan oh iya ada hujan seolah-olah menggugurkan situasi kemarau. Jadi mungkin begitu Bu Tata dan mungkin pendengar bahwa di awal kemarau basah ada hujan iya, Mm-mm. tetapi kemarau basah untuk Sumsel tidak begitu ya. Oke. Kemarau memendek
Iya, memendek 10-20 hari. Tetapi perlu diingat periode kemarau kita ini hampir 5 bulan. Jadi Mm-mm. memendek 20 hari di awal itu tidak akan banyak menambah kapasitas air pada puncak kemarau yang akan kita hadapi di Agustus September nanti. Mungkin demikian, Bu Tata. Baik. Saya ke Pak Dirman nih ya. Jadi sudah dijelaskan dan ini juga apa ya tidak menjadikan kita sebagai masyarakat tuh terima-terima saja informasi yang beredar ya bahwa sudah ada perubahannya dan tadi juga sudah dijelaskan sangat jelas begitu ya. Nah kalau dari BPBD Sumsel sendiri Pak, kondisi Sumsel terkait dengan apa yang terjadi saat ini seperti apa untuk wilayah-wilayah tertentu ini? Jadi dapat saya sampaikan memang kalau untuk wilayah Sumatera Selatan, berdasarkan informasi dari teman dari BMKG, apa yang disampaikan Pak Dayan yang di awal tadi, memang ada di beberapa kabupaten masih diguyur hujan. Itu yang keuntungan kita Sumatera Selatan, terutama daerah-daerah yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Jadi dengan adanya hujan itu otomatis hotspot yang ada di beberapa kabupaten belum ada peningkatan karena dibantu memang beberapa kejadian di awal bulan di Juni, Mei, Juni sampai dengan Juli memang ada beberapa titik terutama di daerah uh, Ogan Ilir di tol Palembang Indralaya itu beberapa 7 kali kejadian kebakaran, tapi dapat bisa diatasi dengan memang informasi dari BMKG betul bahwa saat ini kemarau agak pendek, tetapi puncak di kemarau memang di bulan Juli, Agustus, September itu. Jadi kita BPBD provinsi, BPBD kabupaten kota yang ada terutama yang rawan akan kebakaran hutan, kita di awal musim sudah siap mitigasi awal kepada masyarakat warga yang biasa membuka lahan dengan cara membakar ataupun dengan cara yang lainnya itu sudah kita sampaikan baik itu melalui papan reklame, spanduk himbauan yang disampaikan oleh teman-teman baik provinsi, kabupaten bahwa puncak kemarau ini di bulan Juli Agustus kita lebih waspada dan kita selalu mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pencegahan di awal musim. Jadi pas di puncak kemarau masyarakat, warga ataupun korporasi bisa dengan ada pendidikan, ada himbauan mereka lebih lebih preventif pencegahan lebih ini hingga kebakaran itu tidak terjadi. Walaupun kebakaran ada tapi tidak menimbulkan dampak yang begitu besar. Oke, berarti ini Pak Sudirman dan juga Pak Dayan kan kemarau nih ya. Berarti kemarau ini biasanya kan identik sama karhutlah gitu ya Iya, Pak ya. ya. Ini juga kita masyarakat sudah harus mewaspadai ini Iya. akan terjadi begitu. Ya memang kalau di musim kemarau, apalagi di puncak itu memang salah satu di Sumatera Selatan ini akan kebakaran hutan, kebun dan lahan yang terjadi. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan saat ini Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten, terutama kalau provinsi kita sudah menetapkan status siaga karhutla, kita juga sudah meminta ke Kepala BNPB melalui Kepala Daerah kita Pak Gubernur untuk pencegahan lebih awal. Kita minta permintaan helikopter baik itu patroli, waterbombing, dan kita minta juga OMC, operasi modifikasi cuaca, yang kita sampaikan kemungkinan di awal bulan ini akan dilaksanakan OMC. Jadi jalurnya dari Jambi baru ke Sumatera Selatan untuk pelaksanaan OMC. Itu salah satu upaya yang kita lakukan melalui koordinasi dengan pihak BNPB di apa yang disampaikan Pak Dayan di awal bahwa Sumatera Selatan sebagian masih ada potensi awan untuk hujan, turun hujan. Jadi itu potensi masih ada. Di saat ini kita bisa melaksanakan OMC. OMC itu ya merubah awan itu bisa turun hujan di mana daerah-daerah yang akan rawan akan kebakaran hutan lahan, terutama di daerah gambut itu bisa airnya bisa terpenuhi. Jadi kebakaran meminimalisir kebakaran itu tidak terjadi. Nah, untuk kabupaten juga telah menetapkan juga. Memang kita ada 6 kabupaten kota yang telah menetapkan status siaga karhutla, ditambah provinsi yang sudah menetapkan. Kita juga provinsi di tanggal rencana kalau tidak ada ini halangan, kita di tanggal 15 Juli akan melaksanakan apel
simulasi personil dan peralatan untuk pencegahan pengendalian kebakaran hutan di tahun 2025 beserta dengan OPD dan mungkin lembaga dan kementerian akan kita undang juga untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi itu upaya bahwa Sumatera Selatan sudah siap apabila di puncak kemarau kita sudah siap dengan satuan-satuan tugas yang ada saat ini. Baik, nah saya ke Pak Wandayantolis kembali nih. Pak, ini tadi sudah disampaikan bahwa masuk musim kemarau, terus ternyata juga meskipun hujan mulai menurun, potensi hujan tiba-tiba, maksud saya tuh hujan dengan angin kencang, petir gitu. Ini masih juga bisa terjadi potensi hujan tiba-tiba seperti ini, begitu Pak? Iya, memang pola pola cuaca daerah tropis Indonesia di dalamnya adalah Sulsel itu adalah pola hujan yang didominasi proses konvektif namanya. Jadi pemanasan di permukaan tanah karena kita sekitar yang masih banyak vegetasi, masih lembab. Nah, udara lembab ini karena pemanasan tersebut akan terangkat dan ini yang memicu kemudian awan-awan konvektif seperti cumulus hingga cumulonimbus dan ini yang akan memicu hujan durasi singkat dengan angin kencang bahkan puting beliung eh, hingga hujan es ya. Tetapi potensi ini umumnya ada pada periode transisi ya di bulan Mei sampai pertengahan Juni tersebut. Nanti di puncak kemarau Juli, Agustus, September peluang itu sangat kecil sekali ya, potensi untuk itu sangat kecil sekali. Karena bagaimana awan terbentuk, uap airnya saja sudah tidak ada. Jadi memang kita akan itu sebuah pola normal ketika di transisi di ujung-ujung musim hujan memasuki musim kemarau karena udara masih lembab peluang potensi hujan hujan dengan deras durasi singkat bahkan angin kencang itu masih mungkin terjadi. Tetapi ini hanya di awal-awal kemarau. Ketika puncak kemarau ya, peluang ini sangat sangat kecil sekali. Dan seperti ditegaskan Pak Dirman ya kesiapsiagaan kita ada di Juli, Agustus, September di puncak puncak kemarau sehingga memang basah yang di awal kemarau ini ya mungkin sedikit memundurkan potensi kemunculan hotspot ya karena lahan kelembaban tanah itu menjadi sedikit tersedia kadar air tanah sehingga potensi hotspot akan kecil. Tetapi sebenarnya dari bulan Mei hotspot dengan kepercayaan tingkat sedang itu sudah mulai ada. Tetapi karena kemudian 3-4 hari kemudian kita hujan maka hotspot ini tidak berkembang. Nah pada akhir Juli nanti ketika hari tanpa hujan itu sudah mulai lebih dari 5 hari, artinya 5 hari berturut-turut tidak ada hujan sama sekali, berkembang menjadi lebih dari 10 hari, maka fire spot ini hotspot tadi akan berkembang menjadi hotspot. Nah, masalah karhutla akan dimulai dari situ dan apa eh, pastinya bersama BNPB Sumatera Selatan langkah-langkah mitigasi itu sudah diskenariokan untuk menghadapi ini semua dan memang direncanakan ada operasi modifikasi cuaca ya karena melihat pada paruh kedua awal Juli masih ada memungkinkan potensi pertumbuhan awan yang bisa disemai menjadi hujan buatan dan ini tujuannya untuk membasahi lahan-lahan agar tidak mudah berkembang terbentuknya hotspot. Demikian Bu Tata. Oke. Kalau untuk di tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya begitu Pak ya, apa yang berbeda begitu Pak? Untuk baik dari mungkin intensitas kemaraunya begitu ya Pak ya, apa prediksi durasi begitu? Ya. Eh, eh, jadi Bu Hmm. sebenarnya awal kemarau kita ini tidak ada beda dengan 2023, Mm-mm. 2024. Kalau 2023 kita ada El Nino ya. Yang membedakan di situ 2023 ada El Nino, 2020, 2021 ada La Nina. Nah, tahun ini tidak ada. Jadi parameter-parameter yang ramai di media bahwa kita kemarau basah itu sebenarnya tidak terdeteksi.
Jadi tidak ada La Nina, tidak ada iodi negatif. Ya, Hmm, iodi negatif ini membawa hujan dari Samudra Hindia ke pantai barat Sumatera gitu ya. Parameter itu tidak ada. Ya, jadi artinya peluang untuk seperti 2021, 22, 20, 21, 22 itu La Nina, kemudian kita kemarau basah ya. Bahkan di empat lawang itu hampir tidak mengalami musim kemarau. Tetapi itu parameternya jelas ada La Nina. Nah, tahun ini La Nina itu tidak ada. Sehingga awal kemarau kita pun sebenarnya tidak berbeda dengan periode normal, karena memang kita baru akan kemarau di pertengahan Juni. Jadi Mei kemarin itu belum periode kemarau. Kalaupun ada hujan itu hal yang biasa untuk konteks Sumatera Selatan ya. Konteks Sumatera Selatan ada hujan di bulan Mei itu hal yang biasa karena April Mei adalah puncak hujan kedua di Sumatera Selatan. Jadi sebenarnya kemarau memendek itu lebih konteks wilayah di Jawa, tetapi mereka pun akan menghadapi masalah yang sama di Juli Agustus begitu. Untuk di Sumatera Selatan secara ini tidak apa kemarau pendek itu tidak signifikan terhadap hmm, durasi kita yang 5 bulan ini. baik. Demikian Bu Tet. Baik, kita tahan dulu, kita ingatkan kembali untuk pendengar silakan bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090, bahkan bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pendengar, untuk yang mau bertanya langsung ya terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Nah, saya ke Pak Sudirman. Tadi Pak Sudirman juga mengatakan salah satu upayanya adalah helikopter dan lain-lain begitu Pak ya, ada OMC juga ya. Selanjutnya BPBD sendiri memantau dan mengantisipasi potensi bencana yang terkait dengan kemarau ini, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, kebakaran hutan dan lahan, seperti apa nih Pak? Jadi untuk di pantauan kita, memang di beberapa kabupaten saat ini belum ada peningkatan ya. Di awal memang apa yang disampaikan di awal memang BMKG masih ada potensi hujan. Walaupun di Juni pertengahan itu sudah masuk bahwa di musim kemarau. Kemarau memang di puncaknya memang kita di Juli, Agustus, September. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan ya memang bersama-sama dengan BPBD Kabupaten melaksanakan mitigasi sosialisasi itu di awal memang kepada masyarakat. Apa yang disampaikan di awal juga Pak Dayan memang ada keuntungan sedikit karena ada potensi hujan itu, jadi menghambat lah potensi untuk jadinya hotspot. Oke, Pak Wandayan Tolis, ini daerah mana saja nih di Sumatera Selatan ini Pak yang terdampak kemarau ini begitu ya Pak ya? Iya, dari data kami terakhir ini hampir seluruh wilayah Sumsel sudah ada di apa musim kemarau, tapi Mm-mm. yang kriteria benar-benar 3 dasarian berturut-turut itu adalah 4 zona musim. Nah, yang masih agak basah itu ada di Oku Selatan, tetapi secara definisi sejak pertengahan Juni itu sudah menuju musim kemarau. Nah, eh, periode kemarau ini ketika kemudian pola angin belum signifikan dalam bentuk timuran, maka masih ada potensi pertumbuhan awan. Jadi jangan kaget nanti kalau kemudian kita 3-4 hari kering ada hujan. Jangan kemudian hujan di hari kelima ini kemudian kok kita belum kemarau. Nanti di Juli pada nanya hujan gitu kan, kok nggak ada hujan sama sekali. Seperti kata puisi gitu kan, ketika kemarau kau tanyakan hujan, ketika hujan kau bertanya kemarau begitu. Jadi 3-4 hari kering ada hujan itu probabilitas yang biasa dalam pola musim di Indonesia termasuk di Sumatera Selatan. Nah, jadi operasi modifikasi cuaca nanti ini memanfaatkan potensi-potensi munculnya hujan 1-2 hari di tengah fase kering. Nah, Hmm. jadi dengan modifikasi cuaca potensi awan tersebut dirangsang untuk tumbuh berkembang dan ketika dia jadi hujan akan lebih meluas. Nah, sering juga ada pertanyaan masyarakat, Mm-mm. eh, hujan hujan natural atau hujan buatan? Sebenarnya kalau kami mentresnya mudah saja.
Jika kemudian pada hari sebelumnya wilayah-wilayah tertentu diprediksi tidak hujan dan kemudian ada operasi modifikasi cuaca dia hujan, ya hujan itu adalah hujan buatan begitu kan ya. Jadi dari pertumbuhan satelit kan kita sudah pantau nih potensi hujan untuk besok misalnya di Banyuasin tidak ada. Kemudian kita melakukan operasi dan ada hujan, itu hujan buatan ya. Dari warnanya sama, memang tidak bisa dibedakan itu hujan buatan atau hujan natural. Tetapi kita bisa trace mana yang mana yang tidak ada potensi hujan tetapi kemudian hujan begitu membedakan mana hujan yang dibentuk oleh modifikasi cuaca ataupun ini ya. Jadi memang jadi sekarang awal Juli bisa kita yakinkan bahwa seluruh wilayah Sumsel ini sudah berada di fase kemarau begitu. Oke. Kita ke pendengar dulu, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di sini. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi. Selamat Bapak siapa di mana, Pak? Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten. Silakan. Ya, selamat pagi dengan Pak Dayan, dengan Pak Sudirman ya. Iya. Dengan BMKG dulu ya. Boleh, silakan, Pak. Iya, gini Mbak Tata, tadi pagi dengar berita Mbak Tata ya, bahwa titik api di Sumatera Selatan sudah mencapai 500 katanya. Ya. Malah langsung dari BMKG katanya belum ada titik api. Nah, kemudian selanjutnya apakah kriteria dari kalau kita mendengar titik api itu apakah cenderungnya ke kebakaran hutan? Kalaupun tidak, berapa persentasenya? Kalau misal titik api 500 itu kebakaran hutannya seperti apa persentasenya? Kemudian itu ada lagi karena tadi berita tadi pagi kalau mau dilakukan itu misal darurat kebakaran hutan, kebakaran bencana, itu harus ada keterangan dari gubernur dulu, surat dari penetapannya, baru diberikan bantuan ke pusat katanya. Mohon pencerahannya dengan Pak Jaya dengan Pak Sudirman mungkin. Baik. Terima kasih Pak Zakaria di Kenten sudah bergabung bersama kami ya. Oke, kita bahas hotspot dulu begitu ya Pak ya. Silahkan Pak Sudirman. Jadi baiklah Pak Zakaria, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini Pak, saya informasikan memang berdasarkan yang berita pagi tadi, memang itu maksudnya hotspot itu fire hotspot belum tentu fire spot. Kalau fire spot itu tingkat confidence 80% ke atas. Itu sudah otomatis kebakaran. Jadi yang disampaikan rekap sampai dengan bulan Juni ini memang ada 500 titik fire hotspot yang ada, bukannya fire spot. Kalau fire spot sudah api yang mesti kita padamkan. Nah, kalau untuk sebenarnya Sumatera Selatan di tanggal 17 Juni 2025 telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur langsung. Nah, setelah itu kita juga akan melaksanakan namanya apel simulasi personil dan peralatan. Rencana di 15 Juli 2025 ini akan dilaksanakan itu bersama Porkompindan dan OPD yang termasuk dari pos komando satuan tugas kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita akan mengaktifkan posko-posko yang ada di level provinsi, kabupaten, kecamatan, di desa yang ada, terutama daerah-daerah yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Jadi saya sampaikan Bapak, ya 500 itu bukan fire spot, tetapi hotspot. Kalau hotspot itu tingkat confidence-nya di bawah 80, 50 ke bawah itu namanya hotspot. Tapi kalau sudah confidence-nya 80% ke atas itu fire spot. Kebanyakan yang kita jumpai di lapangan itu ada yang cerobong-cerobong dari kayak Pertamina ataupun pabrik pengolahan karet dan lainnya, itu otomatis itu akan terdeteksi oleh satelit. Tetapi kita sudah memetakan bahwa ini bukan fire spot tapi itu hotspot yang terjadi. Jadi pemerintah Sumatera Selatan saat ini sudah berupaya, di awal musim kita sudah menetapkan status siaga. Memang apa yang disampaikan Bapak di awal tadi, memang harusnya gubernur, kepala daerah kita sudah menetapkan. Itu salah satu upaya kita. Jadi upaya yang kita lakukan untuk menghadapi di puncak kemarau, kita sudah menghimbau ke kabupaten untuk menetapkan status. Dari dasar 6 kabupaten telah menetapkan status siaga karhutlah kebakaran hutan, kebun dan lahan. Di kabupaten kita provinsi baru menetapkan juga, itu aturan yang kita laksanakan berdasarkan
petunjuk dari undang-undang. Jadi Sumatera Selatan telah menetapkan status di tanggal 17 Juni 2025. Kita juga sudah meminta bantuan ke BNPB. Setelah menetapkan status siaga, kita minta bantuan untuk pencegahan, pengendalian kebakaran hutan di awal. Sebelum musim puncak kita sudah menyiapkan. Kita minta helikopter patroli karena patroli udara, dan kita akan melaksanakan juga namanya tadi apa yang disampaikan Pak Dayan, kita akan melaksanakan OMC, operasi modifikasi cuaca, yang akan dibiayai oleh BNPB, yang akan pelaksananya teman-teman dari BMKG juga. Itu salah satu informasi. Memang di Juni ini masih ada potensi awan yang akan dimodifikasi untuk disemai menjadi hujan. Harapan kita lahan-lahan yang rawan akan kebakaran itu bisa basah dan tidak terjadinya fire spot, bukan hotspot, fire spot. Kalau fire spot sudah kebakaran, pengendalian langsung penanggulangan bencananya. Baik. Gitu. Sudah jelasan ya Pak Zakaria. Pak Wandayan Tolis ada yang mau ditambahkan Pak untuk Pak Zakaria di Kenten tadi? Pak Dayan, suaranya tidak terdengar. Ya. Baik. Ya, mohon maaf Bu Tata, dari kemarin Zoom dengan RRI itu kalau ada penelpon saya tidak bisa Oh, jadi harus mendengar dengan jelas. matiin volume dulu ya Pak Ah, ya. Oke, baik. Iya, saya tadi coba paralel dengan YouTube, jadi YouTube-nya delay mungkin. Ya, Delay. YouTube delay Pak. Oke, Ya. silakan Pak. Oke, mohon dibantu Bu Tata. Ya, ini tadi yang ditanyakan penjelasan terkait dengan titik api begitu ya, hotspot begitu Pak, yang ditanyakan baik itu dari BPBD maupun dari BMKG begitu. Ya, kajian internal kami memang 5 hari sampai 5 hari berturut-turut tidak hujan itu hotspot pasti muncul ya. Kemudian lebih dari 10 hari itu sudah fire spot, tetapi memang kondisi di Sumatera Selatan belum ada yang memenuhi kriteria hari tanpa hujan lebih dari 10 hari. Artinya kita masih mengalami hujan 5 sampai 10 hari, sehingga hujan di periode 5 sampai 10 hari, adanya hujan di periode 5 sampai 10 hari ini bisa menekan hotspot tidak berkembang menjadi fire spot. Tetapi nanti sesudah Juli hari tanpa hujan ini akan meluas, bisa sampai 20 hari. Nah, ini yang sangat berbahaya, seperti misalnya pada tahun lalu ataupun 2023 ya, ketika hari tanpa hujan itu lebih dari 20 hari, fire spot ini berkembang, dan ini tentu akan menyulitkan berbagai upaya pemadaman. Misalnya pada 2023 ketika El Nino di bulan Juli, kita sudah cukup kewalahan mengatasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Mungkin demikian. Baik, kita akan mendengar kembali, sudah ada yang bergabung via telepon. Selamat pagi. Halo. Iya, dari kalau kita mendengar titik api, itu apa? Halo, selamat pagi. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Halo. Selamat pagi. Baik. Terputus ya, silakan dicoba kembali pendengar. Oke, kita ke telepon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Di Batu Raja ini. Pak Kiwai di Batu Raja ya. Ya. Silakan. Saya ini pengen tanya dengan Bapak narasumber itu ya, masalah kebakaran hutan ya. Ya, saya kan orang desa, Mbak ya. Kalau sepengetahuan saya, dari 60-an, 70-an, 80, jarang kebakaran hutan. Mengapa sudah masuk 90-an? Penyebabnya apa itu bisa kebakaran hutan itu, Mbak? Itu aja saya mau. Mengapa? Apa ada? Itu kan mudah menemukan. Zaman dulu nggak ada. Kalau orang bertani paling membakar searea tani aja kan. Iya, iya. Sekarangnya mengapa? Kalau memang ada itu ditangkap aja sampai membakar. Itu aja, Pak. Terima kasih atas satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Sudirman. Jadi makasih Pak Kiwai. Iya, Pak Kiwai di Batu Raja. Dapat saya sampaikan Pak Kiwai di Batu Raja, memang kan sekarang ini kalau tahun 90 ke bawah itu kan digitalisasi kita masih belum, modernisasi sekarang ini sejak bertambahnya modernisasi dan digitalisasi itu kecanggihan alat kan ada namanya satelit. Jadi kebakaran
begitu ada namanya hotspot itu pasti akan terdeteksi oleh satelit. Kalau dulu kan satelitnya belum ini, memang ada, tetapi memang kita tahu sendiri waktu itu kebakaran, membuka lahan kebanyakan. Saya juga ini ya, anak petani juga, kan membakar dulu. Tapi sejak aturan adanya namanya BNPB, ada aturan-aturan pemerintah yang harus kita jalani, makanya kita tidak lagi, saya terutama tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Membakar juga ada Pak, tapi sepertinya kita membukanya itu dicumpuk di orang Palembang itu di sedikit-sedikit. Jangan, kalau dulu kan sistemnya 1 hektar langsung diblok, dibakar, itu mengakibatkan. Nah sekarang ini memang sudah aturan makluman dari Kapolda, larangan membuka lahan dengan cara membakar. Baik itu perkebunan, ilalang itu akan kena sanksi pidana ataupun sanksi penjara sama. Jadi larangan itu sudah otomatis di tahun 2000 kita berdiri BPBD di 2010, nah, BNPB 2008. Jadi itu sudah aturan, karena aturan sudah kita jalankan, kita tidak ya harus mentaati aturan bahwa sudah larangan membuka lahan dengan cara membakar itu dilarang. Memang kalau dulu memang masyarakat namanya tidak ada namanya Satgas, Gakum, satuan tugas. Sekarang kenapa? Karena sudah zamannya digitalisasi, sudah modern. Ini masyarakat ada kebakaran sedikit, asapnya melantar ke negara lain, tetangga itu sudah komplain. Makanya aturan itu dibuat, harus dijalanin, dan kita harus patuh akan aturan itu. Itu Pak. Pak Kiwai. Sudah jawab ya Pak Kiwai yang ada di Batu Raja ya. Lanjut lagi nih, sudah ada pendengar kembali. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, terputus kembali ya. Saya lanjut bacakan komen akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dulu nih. Sudah banyak sekali. Dari Mbak Yuhana. Pak, daerah mana saja di Sumsel yang terdampak kemarau basah? Nah ini Pak Wandayan Tolis, ternyata kemarau basah ini masih disebut-sebut ya. Daerah mana saja di Sumsel ini yang terdampak kemarau basah? Apakah dengan cuaca yang seperti ini bisa mengganggu atau menjadi masalah bagi para petani yang bergantung terhadap cuaca? Lanjut juga, ini ada Mbak Ega. Ini pertanyaannya hampir-hampir sama ya Pak, saya bacakan juga. Izin bertanya Pak, kemarau basah ini, lagi-lagi nih Pak, dengan pola angin belum signifikan dan cuaca tidak menentu, apakah dapat memicu bencana alam lain? Silakan dijawab Pak Wandayan Tolis. Iya, memang karena kita mengalami cukup banyak hujan di bulan Mei, dan dogma kemarau itu April Oktober, jadi seolah-olah kenapa bulan Mei banyak hujan. Jadi kemarau di Sumsel itu sebagian besar itu baru mulai di Juni, sehingga bulan Mei ketika banyak hujan itu belum bisa disebutkan sebagai kemarau basah, karena bulan Mei masih bagian dari musim hujan di Sumatera Selatan. Ya, jadi kalau bulan Mei banyak hujan itu bukan kemarau basah, karena bulan Mei untuk Sumatera Selatan adalah musim hujan, yang namanya musim hujan, banyak hujan. Kemudian April dan Mei adalah puncak musim hujan kedua di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Jadi justru April dan Mei kita akan mengalami peningkatan hujan. Nah, kalau kemudian dikaitkan apakah ada potensi bencana, sudah pasti terkait bencana hidrometeorologis April dan bulan Mei dengan hujan yang tinggi, maka potensi tetap adanya banjir dan longsor itu meningkat di bulan April dan Mei. Dan terkait kemudian sekarang juga ditemukan di banyak tempat, misalnya terkait alih fungsi lahan yang tadinya banyak pohon, kemudian tidak jumlah pohonnya berkurang, lahannya tadi kemudian pohonnya hilang sama sekali, ya tentu dengan hujan yang sama tetapi akan memberi dampak bencana yang menjadi lebih besar karena ada perubahan fungsi lahan. Mungkin demikian. Oke. Kita ke telepon lagi. Halo, selamat pagi. Oke, terputus lagi ya. Boleh bergabung kembali ya. Saya ke akun YouTube RRI Pro 1 ke Palembang lagi ini dari oke. Oh, dari Naura.
Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya kepada Pak Sudirman, apakah ada sosialisasi kepada masyarakat nih Pak terkait potensi bahaya kekeringan atau kebakaran selama kemarau ini? Silakan Pak. Baiklah, terima kasih Mbak Naura ya. Iya, Mbak Naura Pak. Sosialisasi kita sudah sampaikan ke kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan, walaupun tidak rawan juga kita sudah sampaikan, itu berupa baik itu sosialisasi langsung ke kabupaten kota bekerja sama dengan kabupaten, ataupun kita telah memasang di titik-titik daerah-daerah rawan akan kebakaran, baik itu kebakaran hutan lahan, banjir, longsor, itu sudah kita sampaikan, kita tempatkan di titik-titik yang akan rawan itu. Jadi di awal musim kita sudah laksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, baik itu kepada masyarakat ataupun ke anak-anak sekolah. Karena kita juga BPBD Provinsi ada beberapa anak-anak sekolah ataupun teman-teman dari Fakultas Kedokteran juga, baik itu dari Unsri ataupun dari UMP, langsung kita berikan pendidikan tentang bahaya bencana ataupun tentang bencana-bencana yang ada di Sumatera Selatan yang sering terjadi, baik itu di puncak kemarau ataupun di peralihan serta di musim penghujan. Kita laksanakan itu di awal musim. Jadi setelah kemarau kita akan menghadapi namanya peralihan musim pancaroba ke musim penghujan, itu kita sudah sosialisasi juga. Jadi kita selalu bersosialisasi, baik itu media sosial, ini salah satunya dari RRI Pro 1 ini, itu termasuk sosialisasi dan edukasi juga kepada masyarakat. Makanya teman-teman kalau lagi di kendaraan ataupun lagi di kantor, lagi santai, bisa mendengarkan dialog-dialog interaktif dari RRI, himbauan dari BMKG, itu salah satu edukasi dan sosialisasi kita sampaikan melalui media. Lanjut lagi nih, pertanyaan untuk Pak Wandayantolis nih Pak, dari Ibu Sasa atau Mbak Sasa sama siapa nih, Bumble ya. Pertama, seberapa besar nih Pak kemungkinan kemarau ini bisa menyebabkan peningkatan hotspot yang berpotensi untuk kebakaran hutan ke depannya? Selanjutnya, sebenarnya sudah ada dampak yang dirasakan belum Pak, laporan yang masuk terkait dengan akibat kemarau ini, seperti ketersediaan air bersih, pertanian, bahkan juga kesehatan. Silakan Pak Dayan. Iya, pertama yang jelas ketika kemarau hotspot itu akan meningkat ya. Jadi dari statistik hotspot itu akan mengalami peningkatan seiring dengan menurunnya curah hujan ya. Jadi otomatis nanti Juli, Agustus, September hotspot itu akan meningkat. Nah, apakah dia berkembang menjadi hotspot itu akan menjadi tantangan bagi kita semua dalam upaya mengatasi munculnya kebakaran hutan dan lahan, karena sekali lagi kemarau datang itu tidak membawa korek api, ya. Jadi kemarau datang tidak membawa korek api, sehingga potensi munculnya api itu lebih banyak karena api oleh tangan-tangan manusia begitu. Nah, bagaimana dengan ketersediaan, misalnya ketersediaan air bersih ya, Bapak Ibu mungkin bukan kapasitas kami, tetapi sedikit analogi saja. Pada 2023 ketika kita mengalami kemarau hebat karena ada El Nino, menurut penjelasan dari tim yang terkait dalam penanganan Sumsel hampir tidak mengalami masalah soal ketersediaan air bersih, berbeda dengan di Jawa ya. Jadi nah tahun ini karena tahun ini tidak sekering 2023, jadi mungkin masalah air bersih masih bisa dapat diatasi oleh pihak terkait. Demikian. Oke. Saya lanjutkan kembali pertanyaannya dari Joker, ini ditujukan kepada BPBD nih Pak. Izin bertanya nih Pak, daerah kami di Sematang Borang ini sering terjadi kebakaran hutan. Bagaimana nih Pak cara mengantisipasinya? Baiklah Pak, terima kasih Pak Joker ya di Sematang Borang. Karena di Sematang Borang itu ada Sematang Borang Palembang dan ada Sematang Borang itu sudah perbatasan dengan Banyuasin. Yeah. Nah itu, kalau memang ada namanya kebakaran lahan yang ada di seputaran Sematang Borang, segera laporkan Pak
ke apa tingkat kelurahan atau kecamatan, nanti direspon langsung tim kita sebelum tim kita datang kepada masyarakat warga ya setempat untuk membantu juga di lapangan untuk memadamkan. Tapi kebanyakan di lapangan kadang sampai menunggu tim kita tidak ada respon dari masyarakat kadang. Malahan kalau tim kita yang datang untuk pemadaman baik itu Damkar Kota Palembang ataupun Damkar Banyuasin itu teman-teman banyak melihat, menonton. Saya harapkan kepada masyarakat warga terutama di daerah Sematang Borong memang setiap di puncak kemarau, musim kemarau itu sering terjadi karena banyak lahan masih Pak. Banyak lahan-lahan yang terbuka. Lahan-lahan berupa gambut karena bukan gambut ya, di situ rawa-rawa yang otomatis apabila masyarakat membakar ataupun membakar sampah itu pasti kalau ditinggalkan akan terjadi namanya kebakaran. Nah, itu kelalaian sebenarnya, kelalaian masyarakat itu sendiri. Jadi saya harapkan kalau memang ada kebakaran di Sematang Borong itu baik itu Palembang atau Perbatasan Banyuasin segera laporkan ke kelurahan. Nanti tim kita respon kalau memang dari kabupatennya, nanti biasanya Kabupaten Banyuasin ataupun Kota Palembang begitu ada kebakaran langsung respon cepat langsung ke lokasi, ke lapangan. Jadi masyarakat kalau memang ada kebakaran tolong sampaikan fotonya di mana lokasinya, Sherlock. Jadi tahu, jangan begitu ada kebakaran ada kebakaran di Sematang Borong posisinya di mana nggak tahu, jadi kita cari-cari. Jadi respon cepat kita begitu ada sebelum tim datang ke lokasi, masyarakat atau warga setempat yang terdekat bantu di awal. Jadi kebakaran itu lahan itu tidak bisa meluas, diblok lah itu. Jadi kalau mengantisipasinya nantinya Pak bagaimana untuk warga di sana? Jadi segera ini. Jadi begitu ada kebakaran, warga bantu dulu untuk memadamkan selagi teman-teman dari BPBD ataupun Kota Palembang ataupun yang di Banyuasin datang itu sudah membantu. Oke, baiklah. Oke. Sebelum terbakarnya besar, nanti takutnya udah besar ya Pak ya, repot ya Pak ya. Bukan saya menyalahkan warga, ada beberapa memang di kita ini rawan akan kebakaran ini bukannya lahan-lahan tertinggal sebenarnya. Dibilang tertinggal tetapi saat kita periksa nggak taunya ada yang milik itu. Contoh di Lubuk Bakung, di daerah perbatasan antara Kota Palembang dengan Banyuasin itu sering terjadi kebakaran. Memang warga itu membuka lahan memang ditinggal. Harusnya membuka lahan itu membuka lahan jangan besar kecil tapi ditunggu dijagain. Nah, kebiasaan kalau di puncak kemarau itu dibuka lahan, ditinggal karena kondisi cuaca yang ekstrim, angin kencang itu otomatis akan menjalar, melebar. Oke, baiklah. Saya kembali ke Pak Wandayan Tolis. Jadi rekomendasi untuk masyarakat gimana nih Pak agar lebih waspada lagi mungkin ya Pak ya, yang bisa dilakukan untuk menghadapi kemarau ini, bahkan juga mungkin untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat tentang kemarau dan juga dampak-dampaknya ini Pak. Jadi jangan sampai nanti seperti yang disampaikan tadi ya Pak ya, kemarau terus turun hujannya deras, ya udah lengah gitu ya Pak. Silakan Pak. Iya, jadi kemarau itu sudah pasti ada penurunan kondisi kita, laju kehilangan air dari permukaan itu lebih besar daripada laju air yang datang melalui hujan. Nah, kondisi ini akan membuat lahan, pemukiman, hutan dan kebun itu menjadi lebih kering. Nah, untuk di daerah perkotaan, tentunya pada musim kemarau ini yang meningkat adalah potensi kebakaran pada area pemukiman. Dan juga di daerah perkebunan dengan kemarau ini potensi terjadinya api itu sangat tinggi, sehingga dari kita semua bisa menahan diri untuk mengurangi aktivitas yang sifatnya membakar. Dan ini juga regulasi dari Kementerian Kehutanan, memang semua aktivitas yang terkait membakar sebenarnya dilarang karena akan memicu emisi berupa gas-gas rumah kaca, dan ini buruk bagi kemudian pada akhirnya terjadinya perubahan iklim, sehingga setidaknya kita untuk mengurangi aktivitas yang sifatnya membakar selama periode
kemarau ini. Kemudian harapannya untuk tetap mengikuti kanal informasi secara resmi ya, misalnya seperti RRI ini yang selalu memberikan berita yang sifatnya edukatif, dan ini bagus untuk masyarakat sehingga mendapatkan informasi yang lebih valid dan dijamin kebenarannya. Demikian Bu Tata. Oke. Lanjut lagi, ini saya bacakan dulu komen lagi dari akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Oke, dari Mbak Yuni ya. Oke. Oh, ini untuk BPBD nih. Daerah yang menjadi fokus dan perhatian dalam penanganan karhutla ini apakah masih tetap daerah-daerah yang sama Pak, atau jangan-jangan ada penambahan baru untuk daerah-daerah nih? Janganlah ya kalau bisa ya Pak. Silakan Pak. Jadi prioritas kita itu memang ada 12 kabupaten kota yang rawan akan kebakaran hutan. Itu. Tapi yang lebih banyak lagi itu karena lahan gambutnya itu kita prioritaskan di daerah itu Oki, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Muara Enim, Pali. Karena itu Oki itu sudah otomatis apabila terbakar di lahan gambutnya itu akan sulit untuk dipadamkan. Makanya kita di awal musim kita sudah menyampaikan himbauan kepada BPBD Kabupaten Kota, melalui bersama-sama kami sosialisasi ke level kecamatan, desa untuk menghadapi di puncak kebakaran hutan dan lahan. Itu yang kita sampaikan. Jadi upaya-upaya itu yang kita laksanakan sampai dengan saat ini. Itu Mbak Tata. Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi silakan, untuk yang mau via telepon juga boleh di 0711369977, 082179279090 ya, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital, bahkan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang pendengar ya. Untuk Anda yang mau bertanya, kita masih membahas mengenai Indonesia ini masuk mengalami kemarau singkat ya, dan kondisi Sumsel itu seperti apa, atau juga Anda yang ingin menyampaikan kondisi di wilayah Anda saat ini juga boleh banget ya, line telepon 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Nah, saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di 082179279090, dari 08127460 sekian tidak disebutkan namanya. Selamat pagi Pak, mohon izin saya baru bergabung. Saya ingin bertanya kepada Pak Wandayan Tolis nih. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami masyarakat awam ini, kenapa di kemarau tetap masih saja hujan? Bagaimana penjelasannya? Silakan Pak Wandayan Tolis. Ya, wilayah kita wilayah tropis ya, sumber hujan itu kan turun karena siklus hidrologi, ada penguapan pada badan air ini seperti danau, sungai, embung, kemudian lautan yang luas, dan kita Indonesia memiliki semua itu. Dan kemudian proses terjadinya hujan itu tidak semata-mata karena kemudian misalnya ada angin timuran kemudian kita kemarau, tidak. Ada proses lain yang membuat potensi tetap ada hujan di musim kemarau. Nah, jadi walaupun angin timuran selama ini yang disebut selalu menyebabkan kita kemarau, itu juga masih ada faktor yang lain. Misalnya pertama dari segi konvektif ya, konvektif itu misalnya penguapan beberapa hari di sekitar kita, di laut-laut kita yang tinggi, kemudian angin itu angin timuran melemah, uap-uap air ini akan terkumpul di atas atmosfer kita, sehingga pada besok harinya ketika cerah oleh proses konvektif, uap-uap air itu terkumpul di satu titik, naik menjadi awan, dan ini yang menyebabkan hujan ya. Jadi untuk daerah tropis memang musim kemaraunya itu tidak benar-benar tidak ada hujan, akan selalu ada hujan. Kecuali kemudian ada misalnya fenomena El Nino. Nah, ini pasti kita akan
cukup kering. Seperti 2023 kalau tidak salah hitungan kami kita 30 sampai 40 hari itu hampir tidak ada hujan dan ini sangat memberikan dampak yang luar biasa pada penanganan kebakaran hutan dan lahan. Oke. Demikian Bu Tata. Sudah dijawab ya. Lanjut lagi kita ke telepon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Sama siapa di mana, Pak? Saya Andrian dari Kenton. Pak Andrian di Kenton, silakan, Pak. Mau tanya apa dampak dari musim kemarau yang lebih pendek terhadap sektor pertanian dan daerah mana saja yang paling berdampak dari kemarau pendek ini? Oke. Itu saja? Ya, itu aja. Oke, silakan. Mungkin bisa dijawab, Pak Wandayantolis. Bu Tata saya cukup samar tadi kemarau Iya. pendek terus selanjutnya gimana tadi ya? Dampaknya, Pak, sama daerah mana saja? Untuk dampak untuk pertanian begitu, Pak? Oh, ya, ya kembali sebagaimana sudah kami sampaikan di awal ya bahwa kemarau kita ini disebut kemarau pendek itu hanya mau pendek 10 sampai 20 hari dan ini ada di awal sehingga apa dalam konteks kemarau yang akan kita alami selama 5 bulan, 10-20 hari ini di awal itu tidak banyak cukup memberi dampak berarti pada puncak kemarau yang akan kita hadapi di Juli, Agustus, dan September. Dan dampaknya pada daerah mana saja, ya. Secara umum Sumatera Selatan ketika di bulan Juni hampir keseluruhan itu sudah berada di musim kemarau dan sekarang kita ada di bulan Juli ya. Kemarau ini akan meluas. Nah, memang tantangannya adalah daerah-daerah yang potensi hotspot itu terjadi di semua wilayah. Tetapi kemudian tantangannya adalah pada wilayah-wilayah yang misalnya dikategorikan sebagai lahan gambut ya di Musi Banyuasin, OI sampai Oki. Nah, ini menjadi sangat rentan dampak dari kemarau ini ya karena fire spot ini akan berkembang menjadi hotspot dan ketika yang gambut yang sudah terbakar itu penanganannya akan susah dan ini mungkin Pak Dirman akan lebih melengkapi pada penanganan kebakaran hutan antara lahan gambut dan bukan gambut. Okay. Demikian. Baik. Tapi kalau prediksi BMKG sendiri Pak kemarau ini berakhir kapan ya Pak ya? Bagaimana Bu Tata? Kemarau singkat ini diperkirakan berakhir begitu Pak? Sampai kapan gitu Pak? Ya, jadi durasi kemarau ini masih prediksi kami itu masih akan berlangsung sampai dengan Oktober. Tetapi ketika di pertengahan Oktober itu kita sudah mulai ada hujan. Tetapi kemudian jangan diterjemahkan juga ketika sudah hujan 1-2 hari kita sudah ada di musim kemarau. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai awal musim hujan ya. Hujannya dalam 10 hari itu lebih dari 50 mm ya. Jadi memang di Oktober itu sudah akan mulai banyak hujan dan kita bersiap memasuki musim hujan di November nanti. Oke. Nah, ini jika begitu ya Pak ya, jika kemarau singkat ini berulang di tahun depan begitu ya Pak ya. Nah, jadi evaluasi dari kita sendiri nih untuk meningkatkan mitigasi seperti apa Pak? Mungkin dari baik itu dari BMKG dan juga BPBD. Ya, saya ke Pak Sudirman dulu nih, izin Pak Wandayantolis. Silakan Pak Dirman. Jadi kalau untuk adakah peningkatan intinya di tahun depan itu sebenarnya balik kesadaran kepada masyarakat itu sendiri. Di mana di puncak kemarau adalah beberapa larangan-larangan yang akan kita sampaikan, terutama membuka lahan dengan cara membakar dan lain-lain. Itu upaya-upaya yang kita laksanakan. Jadi kalau kebakaran di puncak kemarau itu pasti akan terjadi. Nah, bagaimana caranya kita, pemerintah intinya, untuk mengatasi kebakaran, jangan sampai terjadi kebakaran itu yang upaya kita utama yang kita laksanakan. Kalau kebakaran pasti ada, hotspot pasti ada, karena memang itu situasi kondisi cuaca, dipengaruhi oleh cuaca. Apabila cuacanya memang ekstrim itu akan terjadi namanya hotspot ataupun fire spot. Jadi apalagi itu kita ketahui sendiri bahwa kebakaran hutan, kebun dan lahan itu terjadi karena beberapa ulah manusia. Informasi 99% itu oleh manusia dan 1%-nya itu oleh cuaca.
cuaca yang ekstrim mengakibatkan akhirnya kebakaran kecil, cuaca ekstrim, hembusan angin yang kencang itu akan terjadi namanya kebakaran yang besar. Oke. Jadi sebelum terjadinya namanya kebakaran yang besar itu kesadaran masyarakat terutama yang daerah-daerah akan rawan akan kebakaran hutan dan lahan kita sampaikan di awal tadi itu lebih potensial mereka untuk mitigasi awal pencegahan. Makanya saya himbau kepada masyarakat koordinasi dengan BPBD kabupaten yang ada karena kita sudah terbentuk 17 kabupaten kota sudah ada BPBD yang siap untuk membantu masyarakat warga. Baik itu dari segi pertanian, mungkin di puncak kemarau akan terjadi namanya pengurangan debit air, apa yang disampaikan Pak Dayan. Walaupun di kemarau, kita masih ada diguyur hujan. Nah, dengan dinas-dinas yang ada, baik itu dinas perkebunan, pertanian, kehutanan, itu salah satunya kita selalu berkoordinasi. Kita juga nanti kalau memang sudah terbentuk satuan tugas, kita BPD Provinsi akan bekerja sama, berkoordinasi, berkolaborasi untuk pengendalian kebakaran hutan, kebunan lahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Nah, itu. Kalau dari BMKG begitu Pak? Iya Bu Tata, pertama sekali lagi mungkin selepas ini kami meminta narasi kemarau singkat, kemarau basah itu dihilangkan dalam pemberitaan selanjutnya ya. Iya. Karena pertama konteksnya tidak tepat. Kemarau kita kalau singkat itu kemarau 5 bulan, tinggal 2 bulan, oke lah kemarau singkat gitu ya. Kemudian kemarau basah kita tidak basah-basah amat juga. Dan kalau lihat ini curah hujan pada akhir Juni kemarin itu kita kering Bu ya, kita kering ya, secara akumulasi itu kita kering ya. Cuma memang persepsi kita itu hujan satu hari itu mengalahkan ketika kemarau sampai 1 bulan ya. Nah jadi ketika misalnya narasi kemarau singkat, kemarau basah ini berkembang, itu akan menghilangkan awareness kita terhadap potensi dampak yang akan kita alami pada kemarau. Nah, sementara Sumatera Selatan ini merupakan daerah yang rawan dengan kebakaran hutan dan lahan ya, salah satu dari 7 provinsi yang punya masalah dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi untuk konteks tahun ini itu tidak tepat kemarau singkat, lebih tidak tepat lagi kemarau basah ya. Kita akan bicara kemarau singkat atau kemarau basah kalau ada La Nina. Nah, tahun ini tidak ada La Nina, sehingga sangat tidak tepat kemudian ada kemarau basah atau kemarau singkat begitu. Oke. Nah, kalau mekanismenya begitu Pak, nanti misalnya ya mekanisme pelaporan masyarakat jika menemukan titik kekeringan atau ya tadi kan sudah di BPBD sudah menjelaskan ya kebakaran lahan selama kemarau begitu Pak. Kalau ke BMKG sendiri seperti apa Pak? Ya, kami setiap 10 hari itu akan memantau wilayah-wilayah yang mengalami hari tanpa hujan berturut-turut ya. Kami bagi skala 5, 10, 15 dan ini akan kami laporkan. Nah, BMKG juga secara kumulatif itu memantau hotspot harian ya. Memang untuk BMKG tidak menampilkan real time karena itu ada di sekarang mungkin sudah ada di BRIN ya. Namun BMKG punya kemampuan untuk menganalisis munculnya geohotspot. Jadi dari citra satelit itu kita bisa memantau wilayah mana yang kemudian kebakaran hutannya itu sudah memberi dampak asap dan asapnya itu akan meluas kemana. Nah, dari modeling sementara juga BMKG itu sudah memprediksi potensi karhutla itu di bulan Juli ini ada di sisi barat ya, Empat Lawang, Pagar Alam, Muratara sana ya, dan di Agustus potensi kebakaran hutan dan lahan itu bergerak ke sisi tengah ya, sisi tengah ini Muara Enim, Pali sampai bagian timur dari Muratara, bagian utara dari Musi Banyu Asin, dan di awal September nanti potensi karhutla itu bergeser ke timur, Oki, Palembang, OI, Banyu Asin sampai sisi timur dari Musi Banyu Asin. Nah, ini informasi yang dapat disampaikan oleh BMKG sehingga mungkin menjadi bagian pengambil keputusan pada Pak Dirman dan BNPB, BPBD Sumsel dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
Baiklah kalau begitu. Semua pertanyaan sudah kita jawab, telepon, WhatsApp, dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Dan pastinya sebelum kita akhiri nih Pak, mungkin singkat saja ya karena keterbatasan waktu juga. Apa yang mau disampaikan kembali kepada pendengar kita, kepada masyarakat kita terkait apa yang sudah kita bahas di pagi hari ini? Ya, saya silakan Pak Wandayantolis terlebih dulu. Silakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Sumsel sudah berada di fase musim kemarau sehingga baiknya kita untuk menahan diri berbagai aktivitas yang dapat memicu kebakaran ya. Potensi di daerah perkotaan, kebakaran pada pemukiman, kemudian pada wilayah sisi pertanian, perkebunan, kehutanan, potensi kebakaran hutan dan lahan. Jadi itu kembali kepada kita semua untuk untuk menahan diri, untuk mengurangi aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan. Karena semua itu akan dimulai dari kesadaran dari kita semua. Mungkin demikian. Baik, Pak Dirman silakan. Baiklah, untuk yang kita sampaikan di puncak kemarau ini, kami tim memaksimalkan pencegahan dan mitigasi, meningkatkan patroli karhutlah baik secara mandiri ataupun terpadu. Kami juga akan menguatkan sistem peringatan dini, pengelolaan lahan yang lebih baik lagi, mendorong pembuatan kanal blocking yang ada di perusahaan-perusahaan. Kami juga akan memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar untuk dijadikan yang lebih ekonomis kepada masyarakat. Jadi kepada masyarakat di puncak kemarau ini, marilah kita jaga alam kita ini. Apabila kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Apabila terjadi namanya kebakaran hutan, kebunan lahan, segera laporkan ke pemerintah setempat. Biar kita bersama-sama untuk melaksanakan penanggulangan bencana, memadamkan biar kebakaran itu tidak meluas dan menyebar ke tempat yang lain. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber. Mohon izin, terima kasih Pak Dr. Wandayantolis, SSI MSI, Kepala Stasiun Klimatologi Sumsel sudah bergabung via Zoom. Pak, sehat selalu Pak. Selamat selamat berbincang-bincang kembali ya untuk perbincangan berikutnya begitu ya Pak ya. Ya, amin. Terima kasih Bu Tata. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirman. Sama-sama Pak Dayan. Selanjutnya juga terima kasih Pak Sudirman SKM MSI, Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel sudah bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali dengan perbincangan yang berbeda berikutnya ya Pak ya. Ya. Zero asap ya Pak ya, yang diharapkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lihat Bu Tata, Pak Dirman. Iya, terima kasih Pak. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi di Dialog Palembang pagi ini. Sudah berbincang-bincang mengenai Indonesia alami kemarau singkat, bagaimana kondisi di Sumatera Selatan. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami, setelah ini akan ada Cek Fakta. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila.